Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruhkanlah di dalam hati kami roh yang memuji dan menyembah, roh yang lapar dan haus akan Engkau. Haleluya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal. Duduk diam di bawah kaki-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Bagi Sang Raja, haleluya. Oh, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus, Allah
Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mempersembahkan hidup kami setiap waktu, Yesus. Mempersembahkan hidup kami selamanya. Tak tergantikan Kau bagi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kami boleh terus belajar
Bagaimana mengenal Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih. Engkau terus membawa kami. Firman-Mu terus bekerja di dalam kami. Sampai apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau inginkan dari firman-Mu, itu boleh menyelesaikan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Engkau pikirkan, Engkau rancangkan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami boleh semakin mengenal Engkau. Dan Engkau boleh mengerjakan segala kehendak-Mu di dalam kami. Engkaulah yang mengerjakan segala kehendak-Mu di dalam kami. Dan kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Perkataan-perkataan-Mu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Shalom, Bapak Ibu. Shalom semua. Gimana kabar saudara pagi hari ini? Shalom teman-teman yang di radio juga. Oke, di radio ada 5 ya. Baik, puji Tuhan ya. Wajah-wajah yang bersuka cita ya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, saudara, ada yang mau cerita? Karena kalau saya langsung cerita nanti nggak berhenti. Ayo silakan. Supaya ada interaksi ya. Nanti kan kalau sudah ini langsung go ahead. Ayo silakan. Saya tunggu. Ayo. Silakan. Adakah yang mau cerita? Tak ada yang mau diceritakan? Perasaannya bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Adakah? Haleluya. Kadang-kadang kan Tuhan nanya kan sama murid-muridnya. Untuk memancing ya. Apakah mereka itu berhasil mengenal Dia, mengenal jalan-jalannya. Karena kita tahu ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu benar-benar memang sesuatu yang berbeda sekali ya sebetulnya. Berbeda sekali. Makanya pernah di Yohanes pasal 6 itu kan, perkataan ini keras katanya. Siapakah yang bisa mendengarkannya? Kan dikatakan sejak saat itu banyak di antara murid-muridnya yang mengundurkan diri. Kalau sekarang kan perkataan keras katanya karena menegur gitu ya. Enggak, bukan itu perkataannya. Perkataan yang keras dimaksud adalah itu sampai menggoncangkan pengertiannya kan, yang selama ini sampai menggoncang.
Itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap murid-muridnya. Terhadap semua orang gitu. Jadi perkataan-perkataannya itu sangat dalam gitu. Ya. Ayo nih, kalau saya ngomong langsung lancar nanti loh, nggak ada ini nanti. Saya bisa cerita atau boleh tanya gitu. Haleluya. Apakah langsung lancar aja semua gitu? Pokoknya ngomong aja lah Pak. Apa saudara merasakan kayak gitu ya? Karena mendengarkan itu sudah cukup membersihkan Pak gitu kan. Kan gitu ya. Kan sebagai bukti dari saudara rajin terus gitu kan. Itu kan berarti kan ada sesuatu sebetulnya yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita kan, pastilah. Kalau enggak mana mungkin bisa hadir terus kan. Cuman kadang-kadang menceritakannya itu kan yang ini yang agak gimana gitu. Padahal saudara, ketika kita berani ceritalah, maka dia akan menambah-nambahkan. Saudara akan semakin mengerti bahwa bagaimana Tuhan itu berfirman melalui mulut saudara. Kan itu yang disukai oleh Tuhan dari Petrus ya. Menurut kamu siapakah aku ini? Dia gak peduli. Walaupun perkataannya itu sangat, dia kan nggak mikir gitu. Tiba-tiba aja dia ngomong gitu. Dan itu juga yang disukai oleh Allah kan. Yang menjadi musuhnya Tuhan dalam hidup kita adalah kepintaran kita gitu. Kita telaah gitu. Oh nggak kayak gitulah gitu. Itu jadi musuh. Makanya Tuhan senang atas Petrus itu karena dia spontan aja menjawabnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Itu saudara tidak pernah loh. Memang orang hanya mengenal Nabi loh. Pada waktu itu orang hanya sekedar mengenal Nabi, hakim-hakim. Makanya perempuan Samaria bilang, apakah engkau lebih besar dari Yakub, nenek moyang kami, katanya. Jadi yang dia inginkan dari kita ketika kita mengikut dia. Jadi kan kita belajar nih tentang inkarnasi kan. Bagaimana dia berinkarnasi dalam kita. Bagaimana dia mengambil tubuh kita. Bagaimana di tengah keadaan sekarang. Kenapa kita mendapatkan firman yang sangat berbeda dengan orang-orang di luar sana kan? Kan sangat berbeda sebetulnya. Kita fokus kepada dia, akan kita fokus kepada kehidupan yang akan datang kan? Nggak lagi melihat yang sekarang. Kalau sekarang kan orang hanya bisa melihat kehidupan di dunia. Paling banter, mereka mau menuju kepada kekekalan, harus mati dulu secara fisik. Baru terjawablah misteri semuanya. Padahal kan itu sangat dangkal sekali ya, sangat kasihan. Kalau ternyata begitu sampai di sana, wah akan menyesal. Menyesalnya kenapa?
Karena ternyata Tuhan datang ke bumi gitu loh. Kan gitu sebetulnya. Mereka pergi ke tempatnya Tuhan, Tuhan datang ke tempat dulu yang mereka tinggalkan, kan gitu ceritanya. Justru malah di muka bumi inilah panggungnya. Jadi dia kayak apa ya? Kayak sutradaranya, dia yang merankan semua, tapi itu semua ada di muka bumi. Jadi kalau mereka bisa melihat dari alam roh itu, Allah semua yang kerja. Dan mereka semua hanya menyaksikan. Menyaksikan dan melihat. Dan nggak ada lagi yang bisa membanggakan diri kan. Mereka langsung ingat, oh ternyata semua juga yang mengerjakan dalam aku dulu, ternyata Tuhan juga ya. Mereka ingat, tidak ada yang membanggakan diri dikit pun nggak ada. Makanya mereka melemparkan mahkota mereka. Karena apa? Ternyata yang mengerjakan semua itu bukan diri mereka. Jadi mereka mengalami sama seperti Ayub kan. Dia pikir dia saleh itu karena dia. Ternyata Allah yang bekerja di dalam kesalehannya. Supaya dilihat oleh iblis kan gitu sebetulnya. Jadi semua ternyata proses penaklukan. Jadi nggak ada yang bisa lari dari dia. Nggak ada yang bisa lari dari Tuhan. Baik, karena saya sudah mulai bicara, maka go ahead terus ya. Baik, mari kita buka Alkitab dulu. Alkitab kita dulu dari Yesaya 60 dulu ya. Yesaya 60. Sudah sering ya kita dengarkan ya. Baik. Nah, atau kita lompat dulu ya. Kita dari depan baru ke belakang. Kita lihat pasal 61 dulu. Pasal 61 ayat 1. Ya. Pasal 61 ayat 1. Karena ada anak-anak di sini? Jessica sama? Oh, ada si Burju ternyata di sana. Baik. Burju dulu yang baca. Ternyata ayat 1. Sini Burju. Baca aja lah dari situ. Iya. Sini nak. Oke. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Oke. Sekarang Cika ayat 2 ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bertaubat. Sekarang Yabes ayat 4, ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu
minyak untuk pesta ganti kain sabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang segar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbatin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Baik, kita berangkat dulu dari sini ya. Nanti baru kita bisa mundur ke belakang ya. Nah, ayat ini dikutip oleh Tuhan. Ya. Bukan dikutip oleh Tuhan sih, kebetulan ceritanya dikasih gulungan kitab kepada dia, lalu dibacakan gitu. Ya kan? Nah, waktu dibacakan dia bilang di Lukas ya. Lukas 4. Lukas 4 ayat yang itu dari ayat yang ke-17 ceritanya kan, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Itulah ayat yang tadi ya, Lukas 4 ayat 17 ya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Bayangin ceritanya begitu ya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Wah, itu saudara, perkataan itu sangat ini saudara. Selama ini saudara, yang mereka dengar itu hanya interpretasi. Karena di zaman itu saudara, praktis tidak ada lagi yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti Musa, seperti yang menyatakan firman gitu ya. Jadi mereka hanya mendengarkan ahli-ahli Taurat yang mengajar mereka, tapi sudah nggak ada isinya gitu, nggak ada hidupnya gitu. Yang terakhir itu sebelum Tuhan Yesus kan Yohanes Pembaptis ya. Dia memberitakan pertobatan gitu. Jadi ketika dia bilang seperti ini, pada hari ini genaplah nas ini. Wah. Jadi setelah berapa ratus tahun ya dari zaman Yesaya, 500 tahun seperti ini. Dari zaman Yesaya ke zamannya Tuhan Yesus. Itu mereka mendengarkan genaplah. Oh, jadi lihat respon mereka. Dan semua orang itu membenarkan dia. Oh. Karena kan sebelum itu kan pasti Tuhan sudah membuat kekaguman ya bagi orang-orang banyak gitu. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah, kita jangan dulu ke bawahnya, ya, karena ke bawahnya itu adalah setelah mereka menyadari. Tapi sebelumnya, mereka ini kagum sekali. Jadi berarti ada hal-hal yang lain yang diucapkan oleh Tuhan yang tidak tertulis di sini. Ya, melihat pembicaraan ini gitu ya. Ketika dia menerangkan tentang ayat itu. Ya. Atau ketika dia bacakan itu, saudara, ketika dia bilang begini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Karena pada waktu itu mereka adalah tawanan. Ya kan? Tawanan daripada tentara Roma atau jajahan malahan kan? Dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kata-kata ini begitu indah sekali ketika dibacakan oleh Tuhan. Ketika dia mengatakan itu, lalu dia mengatakan, genaplah sekarang kitab ini, katanya. Nubuat ini digenapi saat ini, katanya. Wah, itu membuat mereka, wow, kagum sekali. Dan mereka membenarkan, gitu. Ketika mereka fokus kepada Tuhan saat itu, maka mereka itu membenarkan. Tetapi ketika mereka fokus kepada asal-usulnya secara jasmani, barulah mereka, wah, bukankah dia ini? Nah, saudara, kita tahu saudara ayat ini tadi kan diambil dari Yesaya pasal 61 tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di Yesaya 61 itu saudara, ketika Tuhan katakan ini berarti kan kalau kita lanjut ke ayat-ayat selanjutnya dari Yesaya 61 ini, kalau kita lanjut saudara, itu adalah ada banyak sekali gitu. Namun dia hanya kutip 2 ayat itu. Nah, kalau kita lihat ayat berikutnya, itu adalah kehidupan yang sedang kita mau masuki ini sekarang. Coba ya kita baca selanjutnya, kalau kita lihat ya, tadi sudah dibacakan. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Bukankah semua yang dikatakan, bukankah semua orang berkabung? Ada begitu banyak orang berkabung hari-hari ini? Bukankah seperti banyak orang merendahkan diri, pakai apa namanya? Pakai kain kabung. Terus nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Bukankah semangat orang menjadi pudar, menjadi lemah hari-hari ini? Menjelang kita memasuki masa yang baru atau zaman yang baru ini. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Tahukah saudara? Keadaan ayat-ayat selanjutnya, kalau saudara perhatikan, itu adalah zaman setelah bumi ini atau setelah Babel itu diruntuhkan. Babel kan sistem dunia yang membangun kota-kota. Dan akan terjadi nanti peristiwa di mana bumi ini akan menjadi sepi gitu loh. Ketika beralih, ketika terjadi ketika terjadi penghancuran, ini benar-benar keadaan yang sedang terjadi adalah tepat di mana Tuhan itu datang. Makanya ketika dia bilang, jadi ketika dia datang yang pertama itu, ayat ini digenapi saat ini katanya. Makanya mereka mendengarkannya pada waktu itu mereka sangat
Senang sekali. Nah, jadi apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita belakangan ini? Sebetulnya adalah ini gitu. Saudara kan mendengarkan, coba saudara review lagi ke belakang. Itu kan semua perkataan-perkataannya Tuhan yang kita dengarkan itu benar-benar hari ini seperti digenapi. Ingat Wahyu 12 kan? Ini digenapi sekarang kan gitu. Coba saudara review ke belakang. Perkataan-perkataan di mana hampir, kalau boleh saya katakan, semua ayat-ayat dalam firman Tuhan, ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua, itu seperti persis seperti ini. Ayat ini digenapi saat ini. Kalau saudara mau review, lihat ke belakang. Coba perhatikan. Dan saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang benar-benar menguatkan saudara, menghibur saudara, membangkitkan semangat saudara. Yang tadinya sudah, sudahlah, pulanglah. Tetapi justru kita mendapatkan firman yang sangat kontras sekali dengan orang-orang di dunia. Termasuk mereka yang sudah berusaha mencari Tuhan. Ternyata beritanya itu juga. Ternyata beritanya tidak lain dari kembali kepada kasih yang semula. Kita membutuhkan itu kan rasanya kan itu terus yang disampaikan berulang-ulang. Tapi tidak pernah, tidak lagi mengalami sesuatu yang baru. Gitu. Malah yang disampaikan peraturan pemerintah. Malah yang disampaikan kengerian demi kengerian. Bukan hal-hal hidup. Sementara Tuhan adalah dikatakan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyai hidup itu secara berlimpah-limpah. Jadi kalau kita mengalami persekutuan dengan Allah, berarti kita akan makin hidup. Amin. Kalau kita makin tidak hidup, berarti kita nggak sedang bersekutu. Amin. Betul nggak? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Namun yang terjadi sekarang orang malah memberitakan ketakutan kan? Mbak Michelle, horor. Horor Kak. Horor apa yang horor? Yang diberitakan itu yang horor gitu. Hati-hati, COVID itu nyata sekali katanya. Aduh, kalau saya dengar itu saudara rasanya itu, masa lebih nyata itu daripada Tuhan sih? Masa lebih nyata antikris daripada Tuhan? Masa lebih nyata iblis daripada Tuhan gitu? Tahukah saudara kapan iblis itu dimasukkan ke dalam jurang itu? Kapan? Pada saat mata kita tertuju kepada Tuhan. Jadi, karena kita menyadari Tuhan bekerja di dalam kita lah, maka dia itu gak bisa lagi. Itu secara otomatis ceritanya. Jadi, jangan bayangkan, wah lalu dia ambil, diseret dia. Itu karena kita menyadari pekerjaannya dalam hidup kita. Baru itu terjadi secara otomatis. Barulah malaikat Tuhan itu dengan gagah perkasa dia ikat
Barulah segenap kekuatan yang di sorga itu bersatu mengikat dia. Karena sudah waktunya. Jadi itu bukan karena kekuasaannya Tuhan. Oh, kalau karena kekuasaan Tuhan dari dulu mah sudah dilakukan gitu loh. Tapi karena pekerjaannya dalam hidup kita itu sudah terjadi gitu loh. Pekerjaan dia dalam hidup kita. Sudah digenapi. Sehingga kita ditaklukkan kepada dia. Oke. Kita lompat sedikit ya ke Yohanes pasal 6. Coba kita perhatikan perkataan Tuhan ini. Ayat yang ke-61. Ya. Dari ayat 61 itu kan dikatakan begini. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan yang mana? Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu benar-benar, ini untuk orang awam Kira-kira mereka belum ngomong gitu. Sama, kadang-kadang kan godaan untuk tidak menyampaikan firman Tuhan yang sesungguhnya lah begini. Aduh, kasihan lah Pak, ini masih jemaat baru Kan gitu seringnya kan. Sehingga saya sering seperti seperti disandera untuk kembali ke masa lalu. Karena kan datang jemaat baru misalnya, menyampaikan hal-hal yang mungkin seperti sekarang nggak bakalan bisa mengerti. Itu kadang dilema bagi saya. Kasihan itu kan. Ini saudara, sama hal ini, makanya mereka bersungut-sungut. Harusnya, karena kan para murid ini senang sekali dengan orang-orang yang banyak gitu loh. Yang mengikut Tuhan kemana-mana gitu kan. Sehingga maunya udahlah Tuhan ngomong yang enak-enak lah kira-kira gitu. Yang bisa diterima. Karena yang diajarkan dia itu lama-kelamaan itu menjadi sangat berbeda sekali dengan yang disampaikan oleh para ahli-ahli Taurat gitu. Makanya dikatakan, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini saudara, tak ada yang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu di antara para nabi. Karena memang dia adalah kegenapannya. Yang sebelumnya itu adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi dia. Semua. Cuman pada waktu itu, mereka itu sudah kagum dengan pekerjaan Tuhan di masa yang lampau. Zamannya Abraham, zamannya Ishak, Yakub, Musa, Nuhkah, Henokkah. Itu semua ada dalam pikiran mereka. Mereka kagum kepada pekerjaan Tuhan di masa yang lampau. Lalu ketika Tuhan berbicara, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika dia menjelaskan. Mereka bangga sekali karena ceritanya kan di sini ketika dia buat mujizat kan, 5 roti 2 ikan ceritanya. Mereka kagum, langsung itu to the point gitu ya, Tuhan kepada mereka.
Kemana saja ki engkau Tuhan? Kami mencari-cari engkau katanya. Langsung dibilang kepada mereka, engkau mencari aku. Bukan karena melihat tanda-tanda kan. Tapi karena engkau lapar dan menjadi kenyang kan. Bekerjalah bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Apakah itu? Katanya. Percayalah kepada dia yang diutus oleh Allah. Itu yang sulit bagi mereka. Lalu mereka tanya lagi, apakah yang kamu perbuat? Nenek moyang kami Musa juga memberikan kami mana. Wah, langsung dijawab sama Tuhan. Bukan Musa yang memberikan kamu roti mana itu katanya, tapi Bapakku yang di sorga. Dan akulah dia roti yang turun dari sorga. Jadi itu hanya gambaran nih katanya. Ini loh roti yang sesungguhnya itu ini. Itu hanya bayangan loh. Katanya. Kamu makan sesuatu yang nanti kamu lapar lagi. Tapi kalau kamu makan aku, kamu tidak akan lapar lagi. Kalau kamu minum aku, kamu tidak akan haus lagi. Tapi karena dia katakan tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu sangat menggoncangkan. Nggak sampai mereka ke situ. Makanya langsung dia tanya kepada murid-muridnya, apakah perkataan itu menggoncangkan engkau? Bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Makin goncanglah kamu. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Oke? Di ayat yang ke-66 dikatakan begini. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut dia. Inilah yang terjadi. Ketika Tuhan mulai menyatakan dirinya, wah banyak orang yang mengundurkan diri. Left group gitu. Secara manusia, kalau manusianya saya sedih, nggak sedih loh. Justru mereka mendengarkan yang lebih benar, justru mengundurkan diri. Nggak mau lagi. Walaupun kita coba, ayo datang sekali, itu sudah nggak masuk di akal. Nggak bisa. Karena banyak orang itu melihat siapa Parlin, sekolah mana dia. Sama seperti Tuhan Yesus juga gitu. Siapa dia? Bukankah dia anak Yusuf? Di mana saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan kita. Maksudnya, ya kalau dibilang ada bersama-sama dengan kita, katanya. Wah, itu mereka melihat mereka tersandung dengan latar belakangnya keluarganya Yesus. Siapa? Dia di mana sih? Itu nggak akan orang dengar. Disitulah orang tersandung. Dengan ketika Tuhan memakai seseorang yang menurut mereka harusnya ya hamba-hamba Tuhan besar lah yang berbicara seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau memakai itu, saudara. Percayalah. Karena mereka sudah mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Kalau Tuhan memakai hamba Tuhan besar menurut dunia ini, maka orang itu semakin sulit untuk ditolong. Selama ini pun sudah jadi dewa, Alkitab bilang begini, tapi kalau pendetanya bilang yang lain, mereka lebih percaya apa kata pendetanya daripada kata Alkitab.
Apalagi lagi dengan dinyatakan. Jadi jangan menunggu-nunggu mereka menyampaikan seperti yang saudara dengarkan hari-hari ini. Justru yang akan mereka sampaikan yang bertentangan dengan hatinya Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lihat ini. Apakah maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini dia saudara. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Jadi ketika dia bilang kami pergi, kepada siapakah kami pergi? Memang benar dia bilang kami ya, tapi kan dia yang ngomong. Kalau dia mau bilang, dia bilangnya harus begini. Tuhan, kepada siapakah aku akan pergi? Kan pasti dia duluan dong yang mengalami pengenalan akan Tuhan. Dia kan mewakili. Makanya sebetulnya Petrus ini itu mengenal Allah. Bukan sekedar mengenal Allah, tetapi merenungkan semua perkataan-perkataan Allah. Perkataan Tuhan Yesus itu direnungkan oleh dia. Dia tinggal dalam perkataannya Tuhan. Jadi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika pertama kali Tuhan datang kepada dia ketika dia menjala ikan kan, padahal sudah semalaman tidak dapat apa-apa, tiba-tiba tebarkan ke kanan katanya kan. Itu wah dia menangkap ikan banyak sekali. Pertama sekali. Makanya dia bilang, pergilah daripada aku katanya. Aku tidak layak bagi engkau. Tapi dia dipilih. Tapi selanjutnya itu saudara, dia itu mengikuti Tuhan itu benar-benar memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Benar-benar dia perhatikan setiap kata-katanya dia. Makanya dia boleh mengatakan hal seperti ini. Jadi walaupun dia bilang kami di sini, sebetulnya yang pertama sekali dia itu mewakili dirinya sendiri. Makanya dia bilang begitu, dia berani. Sebetulnya kan dia tanya secara umum ya. Dia nggak tanya kepada Petrus secara pribadi. Di saat yang lain dia bilang di Matius pasal 16. Menurut engkau, siapakah aku ini? Tiba-tiba dia ceplos gitu kan. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, di sini dia menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Karena dia itu sudah pernah menjadi murid daripada ahli-ahli Taurat atau murid orang Farisi. Di masa mudanya, dia itu ada di sinagoge, saudara. Dia berusaha belajar Taurat gitu. Tetapi ketika dia lihat perkataan-perkataan mereka tidak sejalan dengan tindakan mereka, dia kecewa. Dia keluar dari situ.
Sehingga dia nggak ada lagi kehidupan dia lihat di sana. Makanya dia jadi nelayan. Dan kami telah percaya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kepada siapakah kami akan pergi? Nggak ada lagi. Makanya saudara, kalau saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang sekarang, perkataan-perkataan yang dari Tuhan, saudara, saudara juga pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Petrus ini. Kepada siapakah kami akan pergi? Karena saudara akan mendengarkan di luar apa yang saudara dengarkan. Kekalutan mereka, kegalauan mereka, tidak punya pengharapan. Mereka hanya membicarakan masalah itu, yang makin lama makin menakutkan. Coba saudara deh, sebentar saja saudara membicarakan. Nontonlah coba saudara. Kalau saudara nggak tinggal di dalam Tuhan, saudara akan terpengaruh. Dan lama-lama kondisi saudara menjadi lemah ketika mendengarkan semua itu. Mendengarkan dari pihak ini, mendengarkan dari pihak ini, mendengarkan dari pihak ini, apalagi ketika fokus kepada elit global misalnya. Itu yang terjadi di dunia sampai mereka itu, saudara, saking kalutnya gitu, nggak mau lagi mendengarkan yang lain. Ya sudahlah, dengarkan apa yang dia bilang pemerintah aja lah. Kalau mau hidup kira-kira begitu. Nggak bisa lagi mendengarkan ada kebenaran yang Tuhan pakai melalui orang-orang kecil yang tidak diterima, yang tidak diakui. Yang mereka akui hanya apa? WHO mungkin, ID mungkin, pemerintah mungkin. Sementara Tuhan berbicara melalui orang-orang kecil. Nggak didengarkan lagi, itu disanggah terus. Itu yang terjadi sekarang. Karena orang berpikir kebenaran hanya datang melalui orang-orang besar. Mereka lupa perkataan Tuhan. Yohanes adalah yang paling besar yang pernah dilahirkan oleh manusia, seorang perempuan. Tapi yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar daripada dia. Yang terkecil. Dan Tuhan memang sengaja memakai orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, saudara. Sengaja. Dan memang seperti itu. Lihat bagaimana dikatakan. Bethlehem, Efrata. Yang tidak dipandang. Mereka sibuk membicarakan dari mana munculnya nanti Yesus. Tetapi tidak mereka ketahui bahwa yang mereka nanti-nantikan itu sedang ada di tengah-tengah mereka. Dan itulah yang terjadi sekarang. Nggak percaya. Jadi anugerah bagi saudara bisa, bagi kita boleh menangkap bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Dan dia sedang hidup di antara kita. Dan kita sedang melihat wajahnya. Itu saudara akan disanggah. Karena yang mereka pikirkan adalah Yesus nanti datang. Jelas-jelas. Dan yang ada dalam gambaran mereka adalah Yesus seperti yang ada di kalender kan. Itu kan wajahnya Tuhan kan.
Nah, dia bilang, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Di perkataan ini, saudara, itu kan ada Yudas juga di sana. Tapi dia bilang, seorang di antaramu adalah iblis. Itu pasti mereka berpandang-pandangan, siapa ya? Itu pasti mereka bertanya dalam hatinya. Sehingga ketika dalam perjamuan malam itu, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Ketika Yudas datang mendekati dia, bukan aku ya Tuhan, engkau sudah mengatakannya. Saudara, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ketika saudara memperhatikan nanti, saudara akan melihat bagaimana saudara tidak akan bisa meninggalkan perkataan-perkataan. Jadi perkataannya itu menjadi perkataan yang hidup. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Inilah yang dilakukan oleh Petrus. Dia merenungkan perjalanan hidupnya ketika sampai berjumpa dengan Mesias itu. Makanya dia berani mengatakan seperti ini. Kepada siapakah kami akan pergi? Inilah yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Coba kita lihat sebentar. Kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, ayat dan 10. Kalau saudara bandingkan 5 jemaat sebelum jemaat Philadelphia, atau kalau yang pertama kan itu memang itu jemaat mula-mula, saudara. Itu karakteristik jemaat mula-mula. Jemaat Efesus itu. Jadi jemaat ini, saudara, jemaat Efesus ini hasil dari Paulus sebetulnya ya. Jemaat Efesus ini. Dan Paulus pada waktu itu sudah pulang ya. Karena kan yang paling terakhir itu adalah Yohanes. Yang paling terakhir itu hidup itu di antara para rasul yang lain, Yohanes. Jadi ketika dia mendapatkan pesan ini kepada ketujuh jemaat, Paulus sudah tidak ada. Ya. Karena Paulus itu kira-kira tahun 70-an atau 80 lah paling ini. Nggak sampai kayaknya kayak tahun 80. Yang paling terakhir itu adalah Yohanes. Kira-kira tahun 90. Ya, jadi dia yang paling ini terakhir. Makanya jemaat Efesus ini sebetulnya jemaat-jemaat ini kan ada di Asia itu. Jadi ini sebetulnya yang paling kuat itu jemaat Efesus itu adalah hasil dari ajarannya Paulus. Itu keras sekali ya, nyata sekali. Karena Paulus kan pernah bilang begini, kalau ada orang
yang memberitakan Injil berbeda daripada yang kusampaikan, terkutuklah dia. Makanya mereka sampai bisa menguji mana rasul benar, mana rasul palsu. Jemaat Efesus. Nah, sementara jemaat yang lain itu ada yang tinggal di apa namanya, di mana iblis berdiam, Smyrna itu kalau nggak salah ya. Jadi jemaat berikutnya itu sangat boleh dikatakan nggak enak sekali gitu. 5 jemaat sebelumnya itu. Saudara bisa Pergamus, Tiatira. Nah, sementara jemaat Philadelphia ini coba perhatikan saudara. Itu rasanya tidak mengalami sesuatu yang seperti dialami oleh jemaat sebelumnya. Karena ini juga berbicara mengenai sejarah gereja nantinya. Selanjutnya saudara ini terjadi. Ya. Sehingga sebetulnya jemaat Philadelphia dan jemaat Laodikia ini hampir ini hampir bersamaan. Jadi sebetulnya jemaat Philadelphia itu sebetulnya adalah seperti puncak daripada yang dikehendaki oleh Allah, itu jemaat Philadelphia. Bukan berarti yang sebelumnya tidak ya. Sebelumnya kan tetap dikatakan barang siapa menang. Semua kan kepada ketujuh jemaat dikatakan barang siapa menang. Barang siapa menang, barang siapa menang. Tetapi perjuangan di beberapa jemaat itu rasanya keras sekali gitu. Sementara jemaat Philadelphia sepertinya tidak mengalami penganiayaan memang. Coba kita lihat ya. Dari pertama saja. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi benar-benar ini kedaulatannya Tuhan atas jemaat itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang mana yang dia ketahui? Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi, jemaat Philadelphia itu sadar gitu. Dia nggak perlu bersaing dengan yang lain. Mereka sangat sadar bahwa Tuhanlah yang membuka pintu bagi mereka. Ibaratnya saudara jemaat Philadelphia ini seperti Ayub yang sudah disadarkan oleh Tuhan bahwa bukan dia yang membuat dia saleh. Ini sudah sadar ini saudara. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa wah enak ya jadi jemaatnya Philadelphia gitu. Bukan itu juga maksudnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan Allah yang sebelumnya yang dilakukan oleh Petrus, Paulus itu ada di dalam kita. Jadi sebetulnya ibaratnya saudara ini adalah jemaat Philadelphia. Bukan karena saudara pengen jadi jemaat Philadelphia. Tetapi kita sedang ada di masa di mana kita itu mempraktekkan jemaat ini. Dalam arti dia membawa kita masuk ke zaman gereja Philadelphia ini. Ya, sekali lagi ya, bukan karena siapa kita. Karena kita sedang ada di pekerjaan Allah. Bahwa dialah yang mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun kerelaan. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kita baca dulu ya, supaya lebih jelas ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang dia tahu? Apa pekerjaan mereka?
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh mereka? Kan nggak dijelaskan di sini. Tidak ada diceritakan tentang bagaimana mereka memenangkan bangsa-bangsa gitu, memberitakan Injil, tidak kenal lelah. Kan itu kepada jemaat Efesus. Tetapi dia katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, tahukah saudara, orang-orang Philadelphia ini yang paling dipuji oleh Tuhan adalah mereka menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan seperti yang dilakukan oleh orang sekarang. Melihat tanda-tanda. Begitu terjadi bencana, baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Berjaga-jaga, berjaga-jaga. Begitu terjadi ini, terjadi sekarang muncul lagi varian baru. Oh, ayo bersembunyi. Baru bersembunyi sekarang. Tapi lucunya bersembunyi ditambah jadi 6M gitu. Harusnya kan orang yang bersembunyi di hadirat Tuhan kan mendapatkan hidup yang baru. Ya dong? Bukan malah menambah horor kan? Karena yang 1M lagi bukan, harusnya pakailah satu udah yang 5M-nya itu udah parah gitu kan. Pakai masker. Bayangkanlah saudara, bagaimanalah Tuhan melihat sekarang kita di Zoom aja yang sudah sendiri dia gitu pakai masker gitu. Piye? Waras kan? Nggak waras. Tapi dia pikir dia waras. Bayangkan yang selama ini menyatakan Tuhan sebagai perlindungannya, disemprotin semua ruangannya tiap hari. Pakai ozon setiap hari. Lah, mana yang menanti-nantikan Tuhannya? Enggak lah, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Mereka seumpama raja wali. Lebih yang diberitakan itu makin melemahkan. Saya pikir 6M yang terakhir itu adalah menanti-nantikan Tuhan. Atau masuklah ke tempat yang tersembunyi. Ini namanya M yang lain. Apa? Waduh. Malah mengerikan, saudara. Sudah mencuci tangan, menjaga jarak. Bayangkan menjaga jarak itu, saudara. Dalam pelayanan, nggak lagi bisa ini, saudara, menyatakan kasih. Itu loh menjaga jarak. Makanya kasih ke banyak orang makin dingin kan. Salamnya kayak gini kan. Kalau lebih banter pun gini. Bagaimana coba orang yang kehilangan istrinya, pendeta yang kehilangan istrinya. Dia butuh apa? Dia butuh dipeluk ya. Tapi karena menjaga jarak. Loh, itu yang dikhotbahkan. Lah di dunia sudah banyak sekali yang kayak gitu. Masa orang yang menantikan Tuhan masuk ke tempat tersembunyi, masa dapatnya itu tambah satu lagi yang lebih parah lagi. Harusnya saudara kalau orang masuk ke tempat yang tersembunyi, itu 5M-nya diganti semua. Pakai. Itu 5M untuk orang yang tinggal di dunia. Kita tinggal dalam kerajaan surga. Ganti dong 5M yang lain.
Apa kek gitu? Memandang wajah Tuhan kek? Menanti-nantikan Tuhan kek? Atau mengasihi orang lain dengan segenap hati? Mengasihi Tuhan kek? Kan bisa jadi 5M gitu. Ya kan? Merendahkan diri kek? Membaca Alkitab kek gitu kan? Bisa banyak M gitu loh. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Bisa saudara bikin 100 M. Biar lebih keren. Mendesak masuk ke dalam hatinya Allah. Bisa kan M juga kan? Ya daripada yang itu saudara. Gimana lah coba? Atau mendengarkan suara Tuhan kek? Lihat saudara ya. Dia hanya kan begini. Engkau kekuatanmu tidak seberapa. Dia begini. Engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tapi sini engkau tidak menyangkal namaku. Mengakui Tuhan dalam segala perbuatan dia. Nantikanlah Tuhan. Akuilah dia dalam segenap jalanmu. Rasakan kasih-Nya. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan hatimu. Percayalah padanya. Teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Mana Kak? Mana Kak Casey? C. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia. Rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Nya. Kami yakin kuasa-Mu Saudara, yang paling menonjol dari jemaat Philadelphia ini adalah di ayat 10 itu, saudara. Atau ayat 9 itu lihat beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Tapi perhatikan, semua Tuhan yang kerjakan. Bukan mereka. Mereka hanya tidak menyangkal nama Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Dalam perbuatannya,
mengakui Tuhan dalam segenap jalannya. Melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan yang kerjakan semua. Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi Tuhan gak menjelaskan pekerjaan mereka. Jemaat Efesus syarat dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi jemaat Philadelphia melihat atau merenungkan, menanti-nantikan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan inilah yang sedang kita alami sekarang. Bukan berbicara mengenai kita lagi, tapi berbicara mengenai siapa yang mengerjakan di dalam kita. Itulah yang kita nanti-nantikan. Bukan kita lagi. Karena kita sudah sadar, kita tak mampu. Kita sudah belajar daripada para orang-orang kudus. Tuhan sudah tunjukkan di mana kegagalan mereka, di mana ketidaksempurnaan mereka. Karena memang tanpa kita, generasi yang terakhir, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi kita sedang masuk kepada kesempurnaannya Allah. Jadi menanti-nantikan Tuhan di sini adalah melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, melihat. Makanya Petrus itu berani berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Dan saudara mengenali perkataan itu, saudara. Saudara nggak melihat lagi manusia yang menyampaikan kepada saudara. Tapi saudara mengikuti kata hati saudara yang berkata kepada saudara. Roh Kudus yang ada dalam saudara berkata, itu Tuhan. Jadi ketika saudara mendengarkan setiap pagi, saudara mengikuti, saudara mulai ingat, dulu aku nggak pernah kayak gini, dulu kami nggak pernah kayak gini. Kok bisa kami terus kayak gini? Lalu saudara berkata, itu Tuhan, bukan kami. Tuhanlah yang mengerjakan semua ini selama ini di dalam kita. Mulai kita melihat bagaimana anak-anak kita juga. Mereka mulai mengerti apa suara Tuhan yang sesungguhnya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Apakah saudara percaya? Amin, saudara. Kenapa saudara percaya? Karena saudara percaya kepada perkataan Tuhan. Karena saudara berkata, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Disinilah kita mengenali suara Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa kita berani mempercayainya? Karena kita merelakan diri kita dihakimi oleh Tuhan. Karena dengan firman Tuhan membuat kita tunduk kepada firman Tuhan, saudara. Jadi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan bisa merasakan bahwa firman itu nyata sekali. Dan hidup. Dan orang itu sudah mengalami yang namanya firman itu seperti pedang yang menusuk amat dalam, saudara. Itulah kenyataan daripada Tuhan itu sendiri. Itulah yang sedang kita alami. Yang membersihkan kita, yang dengan sabar. Inilah orang-orang yang menantikan Tuhan, saudara. Saudara lihat. Saudara bisa memperhatikan
selama ini gitu. Ketika mungkin memperhatikan yang di dunia, ketika saudara bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang parlin gitu. Ya kan? Tetapi kita terus menanti-nantikan Tuhan, saudara. Saudara lihat bagaimana ketika awal-awal kekurang bijaksanaan saya. Mungkin, tetapi sekarang saudara bisa melihat kita menanti-nantikan Tuhan. Seperti yang saya katakan kemarin. Tadinya saya merasa benar saja. Ternyata belum tentu benar menurut orang. Permasalahan kita adalah membenarkan diri sendiri. Setiap kali ketika membicarakan hamba-hamba Tuhan yang lain dulu. Awalnya kadang merasa kita benar kan? Tapi karena kita menanti-nantikan Tuhan. Sekarang kita boleh melihat hanya Tuhan yang benar. Amin, saudara. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan berani melakukan apapun kalau dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah orang yang menantikan Tuhan, yang melihat pergerakan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Sehingga ini akan terjadi. Utusan iblis itu, saudara, yang ingin menggocoh Paulus itu, saudara, akan dibuat tersungkur. Dan mereka akan mengakui, aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita. Saya ingat perkataan mama saya, saudara. Saya tidak tahu ini versinya dia atau gimana ya. Dia bilang begini. Jadi ada ternyata dari keluarga itu yang kayak gimana ingin melakukan sesuatu bagi dia gitu. Tapi sebelum dia meninggal gitu yang ini, dia bilang ke mama saya begini. Ho donato ho, katanya. Engkau yang benar, katanya. Tadinya mama saya nggak ngerti apa maksudnya. Tapi belakangan dia mengerti. Bahwa orang itu pernah beberapa kali melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang tidak diketahui oleh mama saya. Jadi ending hidupnya orang itu mengatakan seperti itu. Kira-kira seperti ini, saudara. Kalau kita tekun menantikan Tuhan. Kalau kita tekun mencari Tuhan. Merendahkan hati kita. Tidak menyangkal nama Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Maka ini terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara bisa mempercayai bahwa firman ini terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara, kita sedang ada di puncak. Sehingga yang kita dengar adalah engkau akan hidup selama-lamanya. Bukan karena kita berusaha ingin menjadi hidup selama-lamanya. Tetapi karena perkataan-perkataan Tuhan yang hidup itu tinggal dalam kita. Sudah lewat 8, saudara. Saudara, nanti malam kita perdalam lagi ya. Yesaya 60, 61 tadi. Ya. Jadi kita akan melihat nanti ya. Bagaimana sebetulnya apa yang kita alami sekarang dan selanjutnya. Jadi walaupun saudara tidak cerita. Ini kan sebetulnya kalau saudara lihat tadi saya Yohanes pasal 6 itu kan.
langsung kan Tuhan memuji mereka ya. Kalau kita lihat kan, kepada siapakah? Nanti kita perdalam di situ. Jadi ini sebetulnya adalah ketika dia melihat dirinya di dalam kita. Itulah yang membuat perkataan-perkataan itu muncul. Firman itu muncul. Jadi saudara lihat ketika Petrus mengatakan hal itu, saudara, itu benar-benar, saudara, dia mengatakan hal yang lain, saudara. Dia kan seperti dia bilang begini, seperti dia dia kunci mereka, dia masukkan mereka dalam segala pusat kehendaknya. Artinya mereka tidak bisa keluar lagi daripada dia. Itulah akibat daripada pernyataan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara, itulah yang membuat Allah memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Dan inilah yang akan diperhitungkan kepada saudara dan saya. Jadi ketika saudara berkata, kita siap gitu ya, kita percaya, kita dilindungi, amin, kita bilang begitu. Bukan hanya karena latah, bukan. Tapi dia lihat. Sehingga saudara, itu kita ini orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ya, seperti ini. Itu kita seperti dikunci gitu. Dimasukkan dalam satu ruangan. Bait sucinya katanya. Engkau tidak akan keluar lagi dari sana. Engkau menjadi soko guru. Percayakah saudara akan hal itu? Saya yakin saudara percaya. Karena saudara selama ini sudah mendengarkan perkataan-perkataannya. Dan saudara berkata, itu Tuhan, bukan manusia. Amin saudara? Baik, mari kita berdoa. Oke, sekarang gantian ya yang doa ya. Sekarang Pak Janu yang doa ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang boleh kami terima yang daripada-Mu hingga kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini bersama dengan keluarga Allah untuk mendengarkan firman yang langsung Engkau sampaikan pada kami melalui hamba-Mu yaitu Pak Parli. Biarlah kami juga dapat menerima firman yang langsung daripada Engkau. Kami semua yang ada di Zoom ini benar-benar mendengarkan suara Allah, suara Tuhan langsung kepada kami. Sehingga kami tidak lagi bimbang dalam perjalanan hidup kami ini, sehingga kami tidak tersesat lagi, tidak tergoyahkan lagi oleh akhir zaman yang terjadi saat ini. Begitu perjalanan ini yang terjadi di dunia saat ini, yang terjadi di Indonesia juga, biarlah ini semakin mendekatkan kami kepada Tuhan, semakin kami mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari perkenanan Tuhan saja. Diberkatilah kami semuanya, diberkati kesehatan kami, diberkati iman kami, diberkati rezeki kami, keuangan kami, diberkati semuanya pekerjaan kami. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik, sampai ketemu nanti malam ya. Terima kasih Pak. Ketemu nanti malam. Yes. Semuanya.